Apa itu kinematika? Kinematika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak, ya, tentang gerak. Jadi sebenarnya itu ada dua ilmu yang mempelajari tentang gerak. Yang pertama kinematika, yang kedua dinamika, ya. Tetapi kinematika itu tentang gerak tanpa meninjau penyebabnya. Jadi kita tidak perlu lihat apa penyebab benda tersebut bergerak. Nah, kalau dinamika itu kita perlu melihat atau meninjau penyebabnya. Itulah perbedaan antara kinematika dengan dinamika. Ya, jadi di sini kita hanya membahas tentang gerak tanpa meninjau penyebabnya. Nah, jadi suatu benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan posisi atau perubahan kedudukan terhadap suatu titik acuan. Nah, jadi kita harus tahu awalnya itu titik awalnya, posisi awalnya di mana. Nah, sehingga kita tahu apakah benda tersebut bergerak atau tidak, berubah posisi atau tidak. Gitu ya. Jika benda bergerak pada lintasan yang berbentuk garis lurus, maka dikatakanlah benda tersebut bergerak lurus, gitu ya. Nah, coba diperhatikan video berikut. Nah, coba diperhatikan yang mana yang bergerak, yang mana yang tidak bergerak, ya. Jadi di sini nampak ya, yang pindah tempat atau berubah posisinya itulah yang termasuk bergerak. Nah, sementara di sini burung ini tidak bergerak walaupun dia mengepak-ngepakkan sayapnya, ini tanda gerak ya. Kalau di bahasa sehari-hari ini bergerak, tetapi kalau di fisika ini tidak bergerak. Yang bergerak malahan itu si kupu-kupunya. Kemudian ini ya, macan tutulnya. Kemudian kucing tadi bergerak dari bawah ke atas. Ya. Kemudian iya nih, ada burung lagi bergerak ya. Jadi semua yang berubah posisinya, posisi awal dan akhir dia berubah kedudukannya, itulah yang dimaksud dengan gerak. Kemudian jarak dan perpindahan. Kita harus tahu apa itu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Jadi semua lintasan yang dilewati oleh benda tersebut itulah yang akan kita hitung sebagai jaraknya. Jadi misalkan ibu bergerak dari rumah ke sekolah, ya, kemudian dari sekolah balik lagi ke rumah, gitu ya. Jadi kalau jarak itu dihitung mulai dari ibu dari rumah sampai ke sekolah, kemudian dari sekolah balik lagi ke rumah, itu di total kedua-duanya itulah yang menjadi jarak. Nah, kemudian bagaimana dengan perpindahan? Perpindahan adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda. Jadi perubahan posisi itu posisi akhir dikurang posisi awal. Nah, jadi kalau ibu tadi bergerak dari rumah ke sekolah, kemudian dari sekolah balik lagi ke rumah, posisi awal itu dari rumah, posisi akhir di rumah. Ditanya, ibu berpindah sejauh berapa? Tidak ada, ibu berpindah sejauh 0, gitu ya, karena posisi awal dan posisi akhir ibu sama-sama di rumah, gitu ya. Nah, coba diperhatikan di sini ada contohnya. Nah, contoh untuk perbedaan jarak dan perpindahan. Nah, yang pertama di sini kucingnya bergerak dari titik A, ini misalkan ibu buat titik A, ini titik B-nya, ini titik C. Dari titik A bergerak ke C itu dari A, B, C ya. Lintasannya dari A, B, C. Nah, jadi yang mana dia jarak? Jarak itu adalah ini dia, yang semua yang dilaluinya, lintasannya ya. Nah, yang mana perpindahan? Dari sini sampai ke sini. Ini posisi akhir kurang posisi awal gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, nih ada bola. Bola ini bergerak, pindah tempatnya, bergerak. Dah. Nah, yang mana lintasannya, yang mana perpindahannya? Lintasan atau jaraknya yang mana? Nah, jadi di sini akan nampak ya. Inilah yang menjadi jarak, inilah yang menjadi perpindahannya. Nah, sekarang coba diperhatikan lagi contoh berikutnya. Nah, di sini ada seekor kucing bergerak ya. Nah, coba diperhatikan.
Diperhatikan pergerakannya dan awal mula-mula nanti akhir di mana dan berapa kali dia melewati titik O. Dari A ke O ke B kemudian ke O. Oke, sampai di minus 1. Nah, jadi yang mana jarak? Jarak itu ya kita hitung mulai dari tadi ini ya. Titik A itu dari minus 5. Minus 5 lanjut sampai ke B, kemudian balik ke O lagi, tambahkan kemudian ke minus 1. Perpindahan ini posisi akhirnya, ini posisi awalnya, tinggal dikurangkan minus 1 kurang minus 5. Oke, berapa jawabannya kita perhatikan ya. Jadi untuk jarak yang ditempuh adalah 16, kemudian perpindahannya adalah 4 ya. Nah, yang kedua nih, dari titik O, awalnya dari titik O menuju ke titik B, kemudian sampai lagi ke titik O dan sampai ke titik A, kemudian balik lagi ke titik O sampai ke angka 3 ya. Oke, nah berapa jarak yang ditempuh? Tinggal kita jumlahkan semuanya yang sudah dilewatinya tadi. Hasilnya adalah 23 ya. Berapa perpindahannya? Perpindahannya mula-mula tadi di titik 0 atau titik O, kemudian akhir dia di titik 3. Berarti akhir kurang awal, 3 dikurang 0 sama dengan 3. Nah, yang terakhir, kayak ini seekor serigala ini ya, bergerak dari titik B, awalnya titik B menuju A, kemudian dari titik A bergerak lagi menuju titik B, kemudian bergerak lagi. Berarti ini sudah berapa ini? Oke, berhentinya di titik minus 3 ya. Jadi B O A O B O, lebihnya sampai minus 3. Berapa nilainya? Nah, jadi tadi dari A ke B itu 10. Kemudian dari titik A ke B, kemudian ke titik dari titik B mulanya tadi ya. Dari titik B ke titik A, balik lagi ke titik B, berarti sudah 20. Kemudian ke titik minus 3, berarti dari sini ke sini 5 tambah minus 3 nya ini tambah 1 2 3 berarti 28 ya. Nah, perpindahannya awalnya titik B, berarti 5 kurang minus, oh ini awalnya ya, berarti minus 3 kurang 5, itu dia. Coba kita lihat jawabannya, 28 minus 8 ya, benar ya. Oke, ibu lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk kelajuan ya. Kelajuan itu apa? Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu ya. Jadi kelajuan ini adalah besaran skalar, kita tidak perlu mencari arahnya kemana karena dia hanya nilai dan bisa didapatkan menggunakan alat ukur yaitu speedometer ya. Nah, jadi rumusnya adalah kelajuan sama dengan jarak per waktu. Jarak itu adalah S, waktu itu adalah T. Nah, perpindahan pun nanti boleh S ya. Nah, jadi jarak dan perpindahan lambangnya itu sama. Bedanya itu adalah di besarannya, besaran skalar dan besaran vektor gitu ya. Kemudian jarak itu semua lintasan yang dilewati. Kalau perpindahan hanya perubahannya saja. Nah, di sini kelajuan itu menggunakan jarak karena jarak adalah besaran skalar, kelajuan juga besaran skalar. Sini bisa kita perhatikan untuk setiap arah dari kelajuan, semua nilainya positif untuk semua arah gerak benda. Nah, jadi dari titik ini menuju A, B, C, D, ibu buat ya, A ke B positif, ke C, ke D juga positif. Jadi arahnya itu tidak perlu kita perhatikan untuk kelajuan ya. Jadi untuk alat ukurnya itu adalah speedometer. Kemudian untuk kecepatan, nah kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh setiap satuan waktu dan kecepatan ini merupakan besaran vektor
yang memiliki besar dan arah. Jadi beda besaran vektor dengan besaran skalar itu di besar dan arahnya. Nah, kecepatan ini diturunkan dari perpindahan. Nah, perpindahan juga termasuk besaran vektor. Jadi dirumuskanlah kecepatan sama dengan perpindahan per waktu ya. Jadi di sini dibuat delta X, boleh juga delta S, boleh S ya. Oke, jadi satuannya sama seperti kecepatan meter per sekon. Ini tetap ini yang kita gunakan karena ini adalah standar internasional. Jadi kalau seperti ini nanti di dalam soal ini harus kita ubah ya. Nah, ilustrasinya seperti ini dia. Jadi jika bergerak dengan kecepatan 1 sebesar 2 meter per sekon ke kanan, kemudian bergerak lagi ke kiri, maka yang ke kiri kita gunakan sebagai negatifnya. Jadi kita perlu untuk kecepatan kita perlu menggunakan arahnya ya. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi percepatan juga besaran vektor karena diturunkan dari perubahan kecepatan. Karena perubahan kecepatan atau kecepatan juga besaran vektor. Dirumuskan dengan delta V per T. Delta V itu adalah perubahan kecepatan, yaitu V akhir dikurang dengan V awal per waktu gitu ya. Nah, jadi satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Itulah satuan standar internasionalnya. Sekarang kita masuk ke gerak lurus beraturan atau GLB. Apa itu ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya adalah kecepatannya atau V-nya itu adalah tetap. Artinya, tidak ada perubahan kecepatan dan dituliskan sebagai A sama dengan 0. Karena rumus A tadi sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Sementara di nomor 2 ini, perubahan kecepatannya itu tidak ada, sehingga A-nya atau percepatannya juga sama dengan 0. Nah, yang paling jelas nampak itu adalah lintasannya. Jika lintasannya itu berupa garis lurus, maka dia adalah gerak lurus beraturan. Ya, contohnya yang pertama, nah jika sebuah mobil bergerak, maka perpindahannya itu disebutlah itu sebagai S atau X, sama saja itu ya. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Nah, rumusnya untuk mencari kecepatan sesaat yaitu V sama dengan S per T. Nah, dari V sama dengan S per T bisa kita dapat dua persamaan lagi, yaitu X sama dengan V kali T dan T sama dengan S per V ya. Jadi dari sinilah kita bergerak, dapatlah X sama dengan dan T sama dengan. Nah, bagaimana jika seperti ini kondisinya? Ya, jadi si benda ini ditinjau dua kali. Yang pertama posisi awalnya sampai posisi akhir di sini. Kemudian yang kedua posisi awal dan posisi akhirnya di sini. Nah, kalau seperti ini rumusnya, maka akan dicari kecepatan rata-rata, bukan kecepatan sesaat lagi. Kecepatan rata-ratanya, nah, yaitu dicarilah perubahan jaraknya atau perubahan perpindahannya dibagi dengan perubahan waktunya. Jadi tadi perubahan yang pertama berarti X2 kurang X1, kemudian T2-nya dikurang dengan T1-nya. Itulah untuk mencari kecepatan rata-ratanya. Untuk grafiknya, grafik V terhadap T atau kecepatan terhadap waktu, gambarnya seperti ini dia ya. Jadi V-nya itu tetap sampai seterusnya. Ini tetap ya, garis lurus. Nah, jadi T-nya berubah-berubah. Setiap waktunya dia berubah gitu ya. Nah, di sini luasnya inilah sebagai jaraknya. Karena apa? S sama dengan atau X sama dengan V kali T. Ini V-nya, ini T-nya. Sama aja seperti mencari luas persegi ya, atau persegi panjang. Panjang kali lebar, V kali T. Jadi ini adalah S-nya itu atau luasnya itu adalah dicarilah luas persegi ini gitu ya. Oke, nah bagaimana jika diminta grafik S terhadap T atau perpindahan terhadap waktu ya. Jadi seperti inilah model dari grafiknya ya. Si S akan bergerak sesuai dengan waktunya juga.
bergerak konstan. Inilah bergerak konstan, berarti pertambahan S-nya dengan T-nya itu sebanding. Oke. Kemudian grafik gerak lurus beraturan. Nah, jadi ini dia, sebuah mobil bergerak, maka nanti grafik yang bergerak itu adalah jarak, kecepatan, dan percepatan. Jadi kalau diminta jarak terhadap waktu, seperti inilah gambarnya. Kalau diminta kecepatan terhadap waktu, maka garisnya hanya garis lurus seperti ini dengan kecepatan 10. Berapa ini? Di atas 10 sedikit ya. Nih, kemudian jika diminta percepatan, percepatannya akan menjadi 0 ya, 0 percepatannya, karena gerak lurus beraturan syaratnya adalah percepatan sama dengan 0. Oke. Nah, contoh soal, seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap, berarti GLB ya, kecepatan tetap 15 meter per sekon. Tentukan jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan 5 sekon. Kemudian waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Nah, diketahuinya sudah ada di sini, dituliskan diketahuinya ya. Jadi kalau ada kilometer, ubah langsung ke dalam meter. Untuk T sama dengan 4 sekon. Nah, tinggal kita masukkan S sama dengan V kali T. S-nya, V-nya sama dengan 15, T-nya 4, berarti hasilnya adalah 60 meter. Untuk T-nya 5 sekon, hasilnya adalah 75 meter. Nah, ditanya T-nya, T sama dengan S per V, seperti rumus yang tadi ya. 3000 per 15 berarti hasilnya 200 sekon. Jadi ketika jaraknya atau sudah menempuh jarak 3 km, maka waktunya itu adalah 200 meter. Contoh yang kedua, disediakan di sini grafik ya. Ditunjukkan ada grafik. Nah, diminta di sini hitung jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama 4 sekon. Nah, untuk 4 sekon berarti ini dia yang kita hitung. Kita cari saja luasnya. Gitu ya. Kemudian B 10 sekon. Kita cari aja luasnya yang 10 sekon ini berapa. Kemudian 1 menit, misalkan di sini 1 menit, kita cari juga luasnya. Rumusnya adalah V dikali T gitu ya. Nah, jadi berapa untuk yang A? Yang A itu adalah 20, kemudian yang B-nya adalah 50. Gitu ya. Oke, semoga video ini atau penjelasan Ibu ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, untuk pertemuan selanjutnya akan Ibu kirimkan lagi untuk contoh-contoh soal yang lebih detail lagi dan lebih rumit sedikit ya, karena soal-soal yang muncul di UN itu adalah soal-soal yang agak sedikit menantang gitu. Oke, nah jadi dituliskanlah ini ke catatannya, rapi ditulis supaya nanti gampang untuk kalian baca. Oke, sekian untuk penjelasan Ibu. Semoga kalian semua mengerti, paham. Terima kasih.